Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang. Selamat datang kembali di seminar online kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, series ke-19 ya, untuk sesi yang kedua. Baik, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai perpajakan. Judulnya adalah pemilihan bentuk usaha untuk menghemat beban pajak bagi UMKM. Yang di sini sudah hadir pembicaranya, yakni adalah Bapak Ardan. Oke, tentunya Bapak Ardan sudah tidak sabar untuk menceritakan apa yang nanti akan dibahas mengenai perpajakan. Baik, sebelum itu kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, kemudian Bapak Denis Isnuwardana PhD selaku Wadek 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Ibu Farida Dr. Farida Titik selaku Wadek 2, dan juga kepada Bapak Ibu dan juga para peserta seminar online pada siang hari ini. Baik, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, sebelumnya mari kita membaca doa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai kegiatan seminar online kita pada siang hari ini, acara selanjutnya yakni adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Telkom. Kepada Bapak Ibu Panitia, mohon dibantu. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdi, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berkibar.
dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, baik. Acara selanjutnya yakni kita masuk ke dalam sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, peserta seminar online yang belum mengaktifkan kameranya, mohon untuk dapat diaktifkan. Oke, kepada panitia mohon dibantu untuk di-capture. Baik, Bapak Ibu, kami dari panitia mohon izin untuk mengabadikan acara seminar online hari ini, dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Oke, cara selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ardan. Namun sebelum itu, kami akan bacakan dulu CV dari Pak Ardan. Oke, nanti akan di-share. Baik. Ya, ini adalah CV dari Bapak Ardan. Nama lengkapnya adalah Ardan Gani Asalam. Pendidikannya di Universitas Telkom dari tahun 2010 sampai 2014, yang dulu namanya masih Institut Manajemen Telkom ya, Pak Ardan. Kemudian melanjutkan sekolah di jurusan yang sama, masih di Prodi Akuntansi di Universitas Pajajaran dengan konsentrasinya perpajakan. Oke, kemudian ada experience dari Pak Ardan yang terbaru. Di tahun 2020 sampai dengan sekarang, Bapak Ardan ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi S2 MM di FEB Universitas Telkom. Kemudian di sini juga ada beberapa work experience yang lainnya. Bisa dibawakan? Oke. Kemudian di sini ada spesifikasi dan workshop yang pernah diikuti oleh Bapak Ardan. Jadi khususnya di bidang perpajakan, dimulai dari di sini ada workshop mengenai gray area perpajakan dan solusi meminimalisir risiko perpajakan. Kemudian ada brevet pajak A dan B, dan juga ada sertifikasi konsultan pajak atau BKP. Kemudian ada publikasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ardan, dan kalau kita lihat di sini publikasinya yang memang fokus di bidang perpajakan. Baik, langsung saja ke Pak Ardan untuk membahas materi kita di siang hari ini dengan judul Pemilihan Bentuk Usaha untuk Menghemat Beban Pajak bagi UMKM. Kepada Bapak Ardan, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Arum. Enaknya panggil Teh Arum kali ya, karena kita seangkatan dulu ya di Telkom. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Ratri selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit pemahaman yang saya miliki, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Di sini ada Pak Hendratno, Pak Riza, Bu Astri, Pak Adi, Bu Dian, Pak Dwi Urip, dan Bapak Ibu dosen yang lain, dan juga tentunya Bapak Ibu dan Akang Teteh mahasiswa mungkin peserta di sini ya, SAT online. Baik, terima kasih banyak. Dan tadi ya saya sama Teh Arum ini satu angkatan ya Teh Arum ya, waktu di Universitas Telkom 2010. Alhamdulillah di sini ketemu lagi nih sama Teh Arum gitu ya.
Oke, dulu kita alhamdulillah juga satu kelas ya Teh Arum ya. Iya, betul. Baik, semoga nggak bosan ngelihat saya gitu ya. Baik, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini mohon izin untuk sedikit sharing mengenai pemilihan bentuk usaha untuk menghemat beban pajak bagi UMKM tentunya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya batasi, gitu ya. Sebenarnya untuk pemilihan bentuk usaha ini tidak hanya sekedar untuk UMKM saja, gitu ya. Bisa untuk bisnis yang lebih luas lagi. Tapi untuk mempersingkat waktu, gitu ya. Jadi saya lebih spesifik kepada UMKM, gitu ya, karena cukup lumayan banyak beberapa perbedaan gitu ya dari beberapa bentuk usaha tentunya. Baik, sebelum masuk kepada materi intinya, mungkin saya akan sedikit cerita dulu nih Teh Arum gitu ya mengenai perpajakan di Indonesia gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya bahwa pajak itu memang merupakan pendapatan yang sangat dominan gitu ya di antara pendapatan yang lain gitu bagi negara Indonesia. Hampir 80 hingga 85% itu memang didominasi oleh pendapatan pajak gitu ya setiap tahunnya dalam APBN kita. Nah, di sini menjadi ada dua sudut pandang gitu ya tentunya dari pihak pemerintah dan juga dari pihak wajib pajak gitu ya. Wajib pajak di sini bisa saja orang pribadi gitu ya, atau bisa juga dalam bentuk badan. Gitu. Badan itu adalah sekumpulan dari orang pribadi dan atau modal, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau misalkan dilihat dari sudut pandang pemerintah, tentu pajak ini merupakan pendapatan, gitu ya. Jadi negara pasti menginginkan pendapatan yang besar. Gitu ya, salah satunya dari pajak ini memang yang mendominasi gitu. Jadi bagaimana caranya mencari perluasan pajak gitu ya, dari objek-objek yang lain. Nah, tapi berbeda sudut pandangnya dari wajib pajak. Gitu. Wajib pajak ini memandang pajak sebagai beban, gitu Bapak Ibu ya, bukan pendapatan, gitu beban. Nah, maka kan seperti yang kita ketahui bahwa kita itu menginginkan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan beban yang seminimal mungkin, gitu ya. Nah, maka banyak sekali, gitu ya, wajib pajak yang mencari cara bagaimana untuk dapat meminimalisir beban pajaknya gitu ya, dan tentunya dalam koridor-koridor yang masih diperbolehkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, disinilah ada dua sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dari negara itu adalah pendapatan, namun dari sudut pandang wajib pajak itu adalah beban. Nah, karena wajib pajak itu memandang pajak ini adalah sebuah beban gitu ya, maka mereka akan fokus gitu ya, fokus bagaimana caranya untuk meminimalisir gitu. Namun sayangnya wajib pajak ini hanya terlalu fokus di situ saja gitu ya. Jadi fokusnya tuh gimana sih caranya meminimalisir pajak dengan mengabaikan hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa fungsi dari manajemen pajak gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Yang pertama adalah tax planning. Nah, biasanya wajib pajak itu fokusnya di sini saja gitu Bapak Ibu, karena tadi ya memandang pajak itu sebagai beban. Jadi fokusnya bagaimana caranya saya atau wajib pajak ini mengurangi beban pajaknya. Nah, untuk tax planning ini gitu ya, untuk perencanaan pajak ini terdiri dari 3 cara sebenarnya. Ada tax saving, ada tax avoidance, ada tax evasion gitu ya. Ada 3 cara. Nah, memang apa bedanya gitu ya di antara ketiga hal ini? Apa bedanya tax saving, tax avoidance, tax evasion gitu ya. Nah, jadi mana yang bisa kita gunakan? Baik, kita akan coba lihat satu persatu. Kalau misalkan dilihat dari tax saving, itu yang pertama adalah dia tidak akan dikoreksi oleh otoritas pajak. Jadi ketika kita memilih
gitu ya, perencanaan pajak yang masuk dalam kategori tax saving, maka otoritas pajak atau Fiskus ini tidak akan mengkoreksi karena sudah ada payung hukumnya jelas gitu ya, koridornya sudah ada dan tidak akan dikenakan sanksi. Contohnya apa? Contohnya yang akan kita bahas saat ini gitu ya Bapak Ibu, pemilihan bentuk usaha. Nah, pemilihan bentuk usaha ini merupakan kategori dari tax saving di mana ya sudah jelas gitu aturannya, silahkan mau membuat bentuk usaha perseorangan atau misalkan badan kan banyak ya Bapak Ibu, nanti kita akan bahas di belakang. Nah gitu, jadi tax saving ini aman gitu ya Bapak Ibu, meskipun memang secara efisiensi pajaknya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tax avoidance maupun tax evasion gitu. Nah, bagaimana dengan tax avoidance? Tax avoidance ini bisa saja dikoreksi, gitu ya. Jadi ada resiko dikoreksi oleh Fiskus, gitu. Jika ketahuan ya Bapak Ibu, kalau nggak ketahuan aman. Gitu. Nah, ada juga resiko dikenai sanksi administrasi. Nah, si tax avoidance ini menggunakan celah peraturan perpajakan ya gitu Bapak Ibu, ada gray area lah gitu. Nah mungkin waktu masih ingat mungkin Teh Arum waktu di kuliah gitu ya, kalau kita jadi mahasiswa kalau mau UAS gitu ya, kehadiran kita kan harus minimal itu 75% ya Teh Arum ya. Nah gitu ya, karena di dalam aturannya yang 3 kali itu dipakai untuk kalau kita sakit gitu ya, kalau kita ada hal-hal yang mendesak, tidak bisa ikut kuliah, nah gitu ya. Nah mungkin kalau Teh Arum memandangnya ya patuh gitu ya kalau Teh Arum ini, karena kalau saya lihat saya sering sekali nih minjem catatannya Teh Arum ya, kalau misalkan saya nggak masuk kuliah gitu dulu kan. Nah, karena pandangan saya zaman dulu, oh lumayan nih ada jatah nggak masuk kuliah gitu ya. Nah itu adalah salah satu celah dalam peraturan mungkin gitu ya. Kalau seseorang memandangnya ya itu berarti saya harus masuk, sementara saya melihat celah lain bahwa oh ternyata kalau saya nggak masuk 2 kali kuliah nggak apa-apa nih, yang penting jangan melebihi 3 gitu ya. Itu berarti ada multitafsir gitu ya dalam peraturan tersebut. Nah kalau Bu Arum kan patuh nih, kalau saya rada baung sedikit gitu ya waktu mahasiswanya. Oke, nah kalau di perpajakan contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kayak kita memanfaatkan kompensasi rugi fiskal Bapak Ibu gitu ya. Jadi di Indonesia itu kan dikatakan bahwa ketika kita mengalami kerugian, wajib pajak itu tidak akan atau boleh mengkompensasikan kerugiannya hingga 5 tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi selama 5 tahun itu bebas tuh ngebayar pajak. Nah itu kan sebenarnya dibuat aturan itu memang bagi mereka wajib pajak yang mengalami kerugian. Tetapi ada beberapa wajib pajak yang melihat ini adalah sebagai celah gitu ya, bahwa oh di Indonesia enak nih, kita kalau rugi nggak usah bayar pajak bisa sampai 5 tahun. Nah ini terbukti dari beberapa berita yang disampaikan bahwa banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah ini gitu ya. Nah ini kalau ketahuan ya tentunya akan dikoreksi gitu ya oleh otoritas pajak. Nah ini untuk menentukan wajib pajak ini terindikasi atau melaksanakan tax avoidance atau tidak memang panjang gitu ya, tidak bisa sebentar karena harus melewati sengketa pajak. Gitu. Bapak Ibu, nah itu untuk tax avoidance dan memang kalau dilihat tax avoidance ini masih dalam ranah legal ya kalau menurut para ahli gitu, legal, namun kita sepakat bahwa tax avoidance ini harus dihindari karena menggerus penerimaan negara gitu ya. Nah lalu ada juga tax evasion. Nah kalau ini mah sudah jelas ilegal gitu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memilih cara ini untuk menghemat pajak, otomatis pasti akan dikoreksi oleh otoritas pajak dan tentunya bisa dikenai sanksi pidana. Gitu ya. Contohnya misalkan kita memang sengaja tidak mendaftar sebagai wajib pajak. Terus kita melakukan yang namanya pembukuan ganda. Yang satu pembukuan untuk akuntansi misalkan gitu ya, yang satu khusus untuk pajak, dibedakan. Gitu ya, nilainya berbeda sehingga pajaknya kecil bahkan tidak bayar sama sekali. Nah, itu salah satu contoh dari tax evasion. Nah, ini diharapkan wajib pajak ini bisa menggunakan ya tax savings dan tax avoidance memang diperbolehkan ya Bapak Ibu, tapi di sini ada resiko gitu yang mungkin bisa
kita pakai dua hal ini, tax saving atau tax avoidance. Namun hati-hati dalam penggunaan atau pemilihan tax avoidance sebagai cara kita untuk menghemat beban pajak kita, gitu ya. Karena tadi ada resiko, gitu ya, dikoreksi. Baik. Nah, sebenarnya tadi ya Bapak Ibu, kita itu terlalu fokus di bagaimana cara kita meminimalisir beban pajak dengan mengabaikan hal-hal yang lainnya, gitu ya. Padahal hal-hal yang lainnya pun penting, gitu Bapak Ibu, dibandingkan dengan hanya kita fokus terhadap meminimalisir beban pajak. Nah, apa yang harus kita perhatikan juga selain kita fokus di tadi meminimalisir beban pajak, yang kedua adalah terkait dengan administrasi. Gitu ya Bapak Ibu, bahwa kita mengenal bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu khususnya untuk penghasilan, gitu ya, pajak penghasilan itu adalah self assessment system, di mana wajib pajak itu tentunya harus menghitung, membayar, dan melapornya sendiri, gitu ya, perpajakannya. 3M, menghitung, membayar, dan melapor sendiri. Nah, ini kita harus usahakan bahwa administrasi ini pun terpenuhi, gitu, karena percuma kalau misalkan kita hanya fokus di tadi meminimalisir beban pajak tapi administrasinya tidak benar. Nah, ini sangat disayangkan karena banyak sekali keuntungan ketika kita bisa memenuhi, gitu ya, administrasi perpajakan ini, gitu ya. Contohnya pertama, kalau misalkan kita patuh, gitu ya, bayar tepat waktu, lapor tepat waktu, otomatis kita terhindar dari sanksi denda administratif, gitu ya. Bagi orang pribadi itu sekitar 100.000, gitu ya, untuk pajak penghasilan, untuk badan itu sekitar 1 juta, untuk PPN itu 500.000. Nah, itu kan lumayan Bapak Ibu ya, kalau kita terlambat akan menambah beban kita, gitu ya. Nah, dan juga kalau misalkan kita patuh Bapak Ibu, gitu ya, menyampaikan SPT tepat waktu, gitu ya, bayar tepat waktu, isinya benar, gitu ya, kita masuk ke dalam kategori wajib pajak yang patuh. Nah, ketika kita nanti misalkan ada sengketa pajak nih, gitu ya, sengketa pajak, misalkan ada salah perhitungan yang menyebabkan misalkan kita kelebihan bayar, gitu ya. Nah, kelebihan bayarnya ini kan bisa saja kita ambil, gitu ya, direstitusi, kita ambil kembali kelebihan bayar yang kita lakukan. Nah, ini kalau misalkan kita masuk ke dalam kategori patuh, itu prosesnya lebih cepat, gitu ya, dibandingkan dengan wajib pajak yang tergolong tidak patuh, gitu ya. Karena nanti kalau misalkan ternyata nih wajib pajaknya tergolong patuh, maka tidak perlu pemeriksaan biasanya, gitu ya. Beda dengan wajib pajak yang kurang patuh, maka ketika ada restitusi, ya itu harus diperiksa dulu benar nggak sih dan bagaimana, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga, gitu ya. Lalu selanjutnya adalah mengenai tax audit, gitu ya. Bagaimana strategi kita dalam menangani pemeriksaan pajak. Ya Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan kita tadi apakah entah itu kurang bayar, entah itu lebih bayar, gitu ya, karena bisa jadi kan perhitungan pajak itu bisa salah di kita atau salah di fiskus ya Bapak Ibu ya, karena yang namanya manusia gitu pasti ada human error di situ, gitu. Nah, maka terjadilah sengketa pajak ini. Nah, bagaimana kita menanggapinya, gitu ya, sengketa pajak ini? Apakah kita akan melaksanakan yang namanya keberatan, lalu nanti misalkan keberatan kalah akan melanjut kepada banding, gitu ya. Kalau banding kalah apakah mau ke peninjauan kembali, gitu ya. Karena setiap tahapan dari sengketa pajak ini tentu ada konsekuensinya, gitu ya. Ketika kita kalah dalam keberatan atau banding, itu justru akan menambah beban pajak kita, gitu ya. Nah, ini jadi harus ada perhatian di sini. Jangan misalkan ketika ada kekeliruan kita langsung mengajukan keberatan, langsung mengajukan banding. Gitu ya. Kita harus telaah dulu dengan baik apakah persentase kemenangan yang akan kita dapat itu besar atau tidak. Gitu ya. Kalau misalkan tidak, ya lebih baik jangan. Tapi kalau misalkan kita yakin bahwa persentase kemenangannya besar, ya kenapa tidak untuk melaksanakan keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Baik, lalu yang selanjutnya adalah
terkait dengan fungsi-fungsi lain gitu ya yang berkait dengan perpajakan seperti mengkomunikasikan ketentuan prosedur kepada semua divisi di perusahaan. Karena di dalam perpajakan ini tidak bisa hanya yang bergerak itu divisi atau yang menangani pajak saja gitu ya, tidak bisa. Contohnya misalkan di bagian pemasaran Bapak Ibu. Di dalam pajak itu dikatakan di dalam Undang-Undang PPH bahwa beban yang boleh dikurangkan gitu ya. Beban yang boleh dikurangkan untuk penghasilan kita salah satunya adalah biaya iklan gitu ya. Namun dengan catatan di situ harus ada yang namanya daftar nominatif. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak ada daftar nominatif ini, pajak tidak akan mengakui beban ini, gitu ya. Secara akuntansi diakui, namun secara pajak tidak diakui. Nah, apa akibatnya kalau misalkan suatu beban tidak diakui oleh pajak? Maka konsekuensinya adalah penghasilan kita menjadi lebih tinggi, gitu ya. Ketika penghasilannya lebih tinggi, maka otomatis pajaknya pun akan lebih besar, gitu ya. Nah, makanya kita harus mengkomunikasikan nih, gitu ya, kepada divisi-divisi lain terkait dengan peraturan pajak ini, gitu ya. Contohnya tadi di bagian pemasaran diberitahukan bahwa seharusnya ketika ada beban iklan membuat yang namanya daftar nominatif, karena kalau tidak nanti efeknya akan berimbas kepada beban pajak yang meningkat, gitu Bapak Ibu ya. Baik, nah mungkin itu pengantarnya gitu ya. Jadi kita jangan hanya fokus gitu ya bagaimana cara meminimalisir beban pajak saja, tapi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Baik, nah ini untuk UMKM ya Bapak Ibu. UMKM ini memang di Indonesia ini sangat luar biasa besar gitu ya, dan kalau misalkan kita lihat kontribusinya terhadap perekonomian juga lumayan besar gitu ya. Kalau kita lihat di peraturan dari koperasi dan UMKM ini, untuk jenis usaha ini dibagi menjadi 3 gitu ya Bapak Ibu. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, dan ada usaha menengah. Di mana kalau kita lihat kriterianya adalah kalau misalkan usaha mikro ini modal usahanya itu sampai dengan 1 miliar. Gitu ya. Kalau untuk yang kecil ini dilihat dari modal usahanya lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Dan untuk menengah di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Di mana modal usaha ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Gitu ya. Nah kalau misalkan dilihat dari hasil penjualan tahunannya, kalau untuk mikro itu sampai dengan 2 miliar itu dikatakan usaha mikro. Kalau misalkan dia lebih dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar, dia merupakan usaha kecil, dan di atas 15 sampai 50 miliar itu merupakan usaha menengah, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau misalkan dikategorikan menurut ini ya Bapak Ibu PP. Sebentar. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat dari peraturan perpajakannya Bapak Ibu dari PP 23 tahun 2018 ini, yang dimaksudkan dengan UMKM itu memang tidak disebutkan secara jelas gitu ya. Tidak disebut bahwa PP ini untuk UMKM, tidak. Gitu ya, tapi lebih ditekankan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Nah, tapi pada pelaksanaannya gitu ya, bahwa Fiskus ini atau DJP ini ketika mensosialisasikan PP 23 2018 ini memang disebutkan untuk mengakomodir usaha UMKM ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang PP ini, yang dikatakan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah di mana peredaran bruto yaitu kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi kan dari sebelumnya itu bisa nyampe ke 50 miliar ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk di perpajakan dibatasi gitu. Jadi meskipun misalkan dari Kementerian Koperasi UMKM-nya bilang Ibu ini masuk ke UMKM, tapi kalau misalkan dilihat dari hasil penjualannya lebih dari 4,8, maka menurut pajak ini bukan UMKM lagi.
gitu ya, sudah beda lagi. Nanti untuk peraturan perpajakannya pun akan berbeda. Gitu. Jadi kita batasi di sini UMKM di sini adalah di mana peredaran bruto untuk usaha UMKM kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari data statistik gitu ya, tahun 2018 Kementerian Koperasi dan UMKM ini memberikan data bahwa ternyata jumlah UMKM yang tercatat itu mencapai 64,1 juta. Gitu ya, terdiri dari usaha mikro sebanyak 63,3 juta, usaha kecilnya 783.132 usaha kecil, dan juga untuk usaha menengah sebanyak 60.702, gitu ya, Bapak Ibu, 702 juta. Nah, ini sangat besar sekali, gitu ya, ternyata UMKM di Indonesia. Tapi kalau misalkan dilihat dari data DJP, gitu ya, ternyata dari 64,1 juta ini di 2019 yang terdaftar, gitu ya, sebagai wajib pajak itu hanya 2,3 juta saja. Gitu ya, di mana 2,3 juta ini terdiri dari 2,05 juta orang pribadi dan sisanya 257.738 itu adalah badan. Nah, ini sangat disayangkan sekali gitu ya, masih banyak potensi-potensi gitu ya yang bisa didapatkan oleh pemerintah sebenarnya, dan seharusnya wajib pajak pun patuh gitu ya untuk melaporkan mendapatkan NPWP gitu, karena kan kita pasti melakukan atau membuat suatu usaha ini ingin usahanya maju kan gitu ya, ingin usahanya ini bertahan terus dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mungkin kucing-kucingan terus gitu sama Fiskus, sembunyi usahanya gitu ya, nggak mungkin seperti itu, gimana kita mau berkembang gitu. Nah, ini diharapkan wajib pajak UMKM ini ya segera mendaftar gitu ya untuk mendapatkan NPWP, karena nanti kita akan lihat banyak cara untuk kita menghemat gitu ya beban-beban pajak ini. Oke, nah kalau misalkan kita lihat ini badan hukum bisnis yang diakui undang-undang perpajakan di Indonesia gitu ya, menurut POHAN ada 2, bisa dikategorikan dari yang berbadan hukum dan juga yang bukan berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum ini terdiri dari PT, perseroan terbatas, ada koperasi dan yayasan, di mana mereka sudah mengantongi izin dari Kemenkumham gitu ya. Kalau untuk yang bukan badan hukum ini seperti yang badannya, persekutuan, firma, CV, kongsi ini cukup hingga ke notaris gitu ya. Nah, ini badan hukum juga ada perseorangan. Nah, sebenarnya masih banyak entitas-entitas lain gitu ya Bapak Ibu, seperti adanya KSO ya, kerjasama operasi, ada bentuk usaha tetap gitu ya. Tapi di Indonesia lebih banyaknya ini, dan akan saya batasi juga, kita akan lebih fokus ke 3 bentuk badan gitu ya, yaitu adalah di PT, terus juga di CV, dan juga di perseorangan gitu ya, karena tadi terkait pembatasan kita hanya berbicara sebatas UMKM saja. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat kan untuk yang berbadan hukum ini dari segi modal gitu ya, Bapak Ibu itu terpisah gitu ya antara si pemodal dengan pengurus gitu ya. Berbeda dengan yang bukan badan hukum. Kecenderungannya itu bercampur dengan modal pribadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu apa sih alasan orang pribadi atau badan gitu ya, kenapa kita memilih bentuk usaha tersebut gitu ya? Sebenarnya apa saja alasan-alasannya? Mungkin pertama adalah bagaimana kita melihat aspek dari pengembangan usaha gitu ya. Kita ingin usaha ini tadi maju gitu ya, memiliki ruang gerak yang luas, memiliki jaringan yang luas tentunya gitu ya alasannya. Pasti itu menjadi salah satu alasan utama gitu ya untuk jangka panjang. Nah, lalu mungkin ada juga alasan perlindungan hukum gitu ya. Menginginkan perlindungan hukum yang jelas, berarti mungkin nanti ingin memilih yang berbadan hukum dibandingkan yang tidak berbadan hukum. Terus ada juga mungkin ada alasan dari kepercayaan mitra usaha gitu ya. Terkadang kan mitra usaha seperti perbankan gitu ya, atau misalkan supplier itu lebih
lebih percaya kepada bentuk-bentuk usaha yang memang sudah berbadan hukum gitu ya, atau lebih cenderungannya lebih percaya kepada yang badan dibandingkan perorangan gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan gitu ya pemilihan bentuk usaha. Dan juga tentunya pajak ini menjadi salah satu faktor gitu ya untuk pemilihan bentuk usaha ini. Gitu. Jadi dilihat juga pajaknya gimana nih kalau untuk PT, untuk CV, untuk perorangan gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya Bapak Ibu dari sisi pajaknya gitu ya, bukan dari sisi hal yang lainnya. Dan mungkin ada alasan lain gitu Bapak Ibu, contohnya kayak misalkan di daerah saya itu para petani dulu pernah memasukkan produknya yaitu kentang Atlantik gitu ya ke Indofood. Nah, kendalanya adalah Indofood itu hanya bisa menerima atau bertransaksi dengan minimal bentuknya CV gitu ya, bukan perorangan. Nah, mungkin itu menjadi alasan juga ketika seseorang gitu ya untuk memilih bentuk usaha. Gitu ya. Jadi banyak sekali mungkinnya alasan seseorang memilih bentuk usaha ini gitu ya, banyak faktor tadi yang mendasari. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi pajaknya gitu ya. Jadi mungkin tiap orang kecenderungannya beda-beda ya. Ada yang melihat tadi dari sisi legalitas mungkin, ada dari sisi pajak dan hal yang lainnya, atau mungkin campuran dari kesemuanya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat faktor dari perpajakan gitu ya, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita mau memilih bentuk usaha gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa aja sih yang harus kita perhatikan ya? Yang pertama, ini menurut Muhammad Zain gitu ya, dikatakan yang pertama itu adalah perbandingan tarif orang pribadi dengan badan. Ya gitu Bapak Ibu ya, pajak penghasilan orang pribadi dengan badan itu seperti apa? Karena seperti kita ketahui bahwa orang pribadi ini tarifnya itu adalah progresif. Gitu ya. Sementara untuk badan ini dia tarifnya proporsional. Nah, ini kan sudah menjadi perbedaan gitu ya Bapak Ibu. Ini yang menjadi pertimbangan kita nih, mau pilih orang pribadi bentuk usahanya atau badan gitu ya, karena tarifnya berbeda nih. Orang pribadi itu ada 4 lapis gitu ya, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Dan ada wacana katanya untuk yang orang kaya itu akan dinaikkan ke 35% gitu ya. Nah, untuk badan sendiri memang mengalami banyak perubahan ya Bapak Ibu ketika ada reformasi undang-undang itu. Pertama memang awalnya dia progresif gitu ya, ada 3 lapis. Seiring waktu 2008 berubah menjadi proporsional, tarifnya menjadi hanya single tarif 28%. Lalu 2010 berubah kembali gitu ya, turun menjadi 25%. Nah, lalu di 2020 kemarin gitu ya, itu berubah kembali, turun menjadi 22% gitu ya. Nah, sampai 2001 sekarang. Untuk tahun 2022 mendatang itu turun kembali menjadi 20%. Nah, ini kan menjadi pertimbangan kita nih. Kira-kira mau pilih yang mana? Gitu ya, kalau dilihat dari sisi tarifnya. Nah, yang kedua, misalkan kita lihat dari pengenaan pajak penghasilan secara berganda. Nah, di sini saya kasih tanda kutip karena berganda di sini bukan berarti pajaknya memang berganda ya Bapak Ibu. Bergandanya nanti kita lihat di soal lah biar lebih jelas gitu ya untuk penjelasannya. Karena contohnya gini, misalkan kita membuat suatu badan gitu ya, PT. PT itu kan nanti ketika menghasilkan laba akan dikenakan pajak, Bapak Ibu ya. Nah, ketika si laba yang sudah dikenakan pajak ini didistribusikan kepada pemegang sahamnya, berarti kan dalam bentuk dividen, gitu ya. Nah, dividen ini nanti akan dikenakan pajak, gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam di slide-slide berikutnya ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, gitu. Apakah mau nih kesannya itu dikenakan pajak berganda, padahal enggak, gitu. Tapi kesannya menjadi berganda karena tadi dari badannya sudah dipajakin, lalu ketika didistribusikan ke pemegang saham dipajakin lagi. Gitu. Jadi seakan-akan di sini ada 2 kali pemajakan. Gitu Bapak Ibu, itu menjadi salah satu faktor kita nih mempertimbangkan juga nih apakah mau perseorangan atau badan yang lainnya gitu.
Lalu yang ketiga adalah kesempatan untuk menunda pembayaran pajak. Nah, ini sebenarnya untuk orang pribadi dan badan ini memang punya kesempatan gitu ya, punya hak untuk menunda gitu ya pembayaran gitu ya, pembayaran dan pelaporan sebenarnya. Tapi karena terkait dengan materi berarti pembayaran. Nah, kalau misalkan kita bentukannya orang pribadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat kapan kita batas lapor SPT-nya gitu ya. Orang pribadi itu kan batas lapor untuk orang pribadi ya Bapak Ibu. Orang pribadi batas lapornya itu Januari, Februari, Maret. Nah, Maret tahun berikutnya, sementara badan itu adalah April. Gitu ya. Nah, dari sisi kesempatan untuk menunda ini gitu ya, lebih besar ada di badan. Kenapa? Karena penundaan ini dikatakan bahwa bisa dilakukan 3 bulan sejak terakhir atau batas penyampaian SPT tahunannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pilih orang pribadi mungkin waktunya agak lebih singkat dibandingkan dengan yang badan gitu ya. Itu untuk terkait dengan kesempatan menunda pembayaran pajak. Lalu yang keempat adalah adanya kompensasi kerugian dan kredit investasi. Nah, ini jika Bapak Ibu memang menjadi salah satu faktor pertimbangannya itu adalah kompensasi kerugian yang tadi mungkin saya singgung di awal gitu ya, bahwa di Indonesia ini ketika kita mengalami yang namanya kerugian, maka kerugian tersebut bisa dikompensasikan gitu ya selama 5 tahun ke depan. Nah, namun untuk kompensasi kerugian ini memang hanya diperuntukkan untuk si badan gitu ya. Yang melakukan pembukuan tentunya. Karena orang pribadi kecenderungannya biasanya usaha pencatatan. Gitu ya. Lalu untuk yang kelima itu adalah kemungkinan pengajuan perlakuan khusus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nggak ada perlakuan khusus itu yang bisa kita dapatkan. Nah contohnya tadi misalkan kayak kita menjadi wajib pajak yang patuh gitu ya, itu pengajuan perlakuan khusus. Terus kita di bisnis usaha yang pionir dan biasanya itu harus bentukan badan gitu ya, bukan orang pribadi. Nah itu kan ada hal-hal yang bisa kita ajukan perlakuan khusus seperti contohnya penurunan tarif gitu ya. Ada beberapa yang diatur di dalam peraturan pajak. Ini contohnya yang terlepas dari UMKM itu, misalkan kita sudah listing di Bursa Efek Indonesia, terus sahamnya diperjualbelikan lebih dari 40%, itu kita bisa mengajukan yang namanya pengurangan tarif sebesar 3%. Gitu ya. Nah itu contoh dari kemungkinan pengajuan perlakuan khusus. Lalu yang keenam adalah terkait dengan kesejahteraan karyawan, ya Bapak Ibu. Nah ini akan berbeda gitu ya, ketika kesejahteraan karyawan ini diberikan dalam bentuk natura, bukan uang, atau dibagikan dengan bentuk uang gitu. Ini dampak terhadap si pemberi penghasilannya berbeda gitu ya. Ketika misalkan suatu badan usaha atau bentuk usaha ini memberikan kesejahteraan karyawannya ini dalam bentuk uang, maka itu boleh menjadi beban dari bentuk usaha tersebut. Tetapi ketika misalkan dia lebih memilih untuk memberikannya dalam bentuk natura, gitu ya. Nah itu selain uang natura ya, maka itu tidak bisa dibebankan oleh bentuk usaha tersebut, gitu Bapak Ibu. Nah biasanya yang memberikan non natura ini adalah dalam bentukan badan, gitu ya, dibandingkan dengan orang pribadi. Nah ini bisa menjadi faktor, salah satu faktor juga gitu ya untuk menentukan bentuk usaha mana yang akan kita ambil gitu Bapak Ibu. Nah lalu memang tadi perpajakan untuk orang pribadi gitu ya, terus untuk PT, untuk CV itu seperti apa? Yang pertama kalau misalkan kita memilih bentuk gitu ya orang pribadi, nanti tentunya NPWP dan juga nomor pengukuhan pengusaha kena pajak kalau misalkan terkait dengan PPN itu atas nama orang pribadi, gitu ya untuk NPWP-nya. Lalu di sini kita bisa memilih Bapak Ibu apakah kita mau yang namanya pembukuan atau pencatatan, gitu ya. Pembukuan itu minimal kita bisa membuat yang namanya
dan juga neraca. Gitu ya, di perpajakan minimal membuat 2 laporan tersebut gitu ya. Sementara kalau pencatatan itu kita cukup melihat dari omset saja. Tidak perlu membuat yang namanya laporan laba rugi ataupun neraca gitu ya, karena perpajakannya nanti akan dilihat dari brutonya bukan dari netonya. Gitu ya. Jadi perbedaannya di sini kalau kita pilih pembukuan maka pengenaannya dari neto gitu ya. Kalau pencatatan ini dari brutonya. Gitu ya. Makanya kalau kita memilih pembukuan maka mau tidak mau kita harus membuat yang namanya laporan laba rugi gitu ya. Oke, lalu terkait dengan pembukuan ini maka kita harus memperhatikan pengurang gitu ya, dimana kalau untuk orang pribadi itu di samping ada pasal 6 Undang-Undang PPH gitu ya untuk pengurang penghasilannya. Nah, di sini juga muncul yang namanya PTKP ya Bapak Ibu, penghasilan tidak kena pajak. Gitu. Jadi enaknya orang pribadi gitu ya ketika kita sudah punya keluarga dan anaknya maksimum 3 kan yang ditanggung, nah itu bisa menjadi pengurang gitu ya. Enaknya orang pribadi di sini ada yang namanya PTKP gitu ya. Jadi sebagai salah satu pengurang penghasilan yang kita dapatkan. Nah yang keempat tarifnya tadi merupakan tarif progresif gitu ya, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Lalu ketika misalkan kita menggunakan pencatatan, kita pun boleh menggunakan yang namanya PP23 tahun 2018 yang tadi. Nanti kita akan bahas juga cara perhitungannya, kita akan bandingkan setiap tarif ini, jadi kita bisa nanti mengambil kesimpulan kalau dari sisi pajak lebih baik pilih yang mana gitu ya Bapak Ibu. Itu untuk orang pribadi. Nah, sementara untuk CV gitu ya, merupakan badan di mana kalau badan itu wajib pembukuan Bapak Ibu. Gitu ya, beda dengan orang pribadi. Orang pribadi itu kan tadi boleh memilih. Gitu ya, mau pencatatan atau mau pembukuan. Sementara kalau kita sudah fix gitu ya mau pilih badan, maka kita harus wajib melaksanakan yang namanya pembukuan. Gitu ya. Nah, di sini untuk NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajaknya atas nama CV-nya. Lalu laba yang didistribusikan kepada sekutu tidak dikenai pajak. Nah, ini bedanya dengan PT tadi Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan nih di CV. Gitu ya, yang nomor 3 ini. Jadi ketika misalkan sebuah CV ini mendapatkan laba, gitu ya, laba ini kan otomatis nanti akan dikenakan pajak ya, PPH. Nah, nanti laba setelah pajak, ketika laba setelah pajak ini didistribusikan kepada sekutunya, karena ini kan persekutuan ya Bapak Ibu, ada sekutu aktif dan pasif kan di dalam CV ini. Nah, ketika si laba setelah pajak ini diberikan kepada sekutu, ini tidak ada pengenaan pajak gitu ya, karena bukan dividen namanya gitu ya. Nah, ini jadi enaknya di CV ini. Jadi kesan tadi di pajak berganda itu tidak ada kalau di CV. Pajaknya hanya sekali di CV-nya saja. Gitu, ketika didistribusikan itu tidak dikenakan lagi. Dan bagi si orang pribadi pun itu ya tidak bukan objek pajak gitu ya, tidak dikenakan pajak. Oke, untuk yang keempat, nah tapi ada tapinya di sini ketika labanya ini laba setelah pajaknya ini tadi tidak dikenakan pajak. Untuk gaji para sekutunya, nah ini tidak diakui Bapak Ibu, sayangnya gitu ya. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan di dalam CV itu mungkin ada sekutu aktif, sekutu pasif gitu ya. Nah mungkin yang dapat gaji itu sekutu aktifnya gitu ya. Nah ketika sekutu aktifnya ini dapat gaji gitu ya, kata akuntansi ya ini beban gitu ya, diakui. Tapi ketika kita mau bayar pajak itu kan dilakukan koreksi fiskal ya Bapak Ibu, melihat beban pendapatan itu sesuai kacamata peraturan perpajakan. Nah kata peraturan perpajakan gaji ini nggak bisa gitu ya, maka ini harus dikeluarkan. Efeknya apa? Ketika gaji ini dikeluarkan maka laba sebelum pajaknya menjadi naik gitu ya, otomatis sejumlah penambahnya sejumlah gaji yang diberikan kepada sekutu tersebut
Nah, ini otomatis akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan dari beban pajaknya gitu. Tapi nanti kita akan lihat lagi gitu ya perbandingannya. Oke. Nah, ini untuk tarifnya Bapak Ibu. Tarifnya ada 22% sekarang ya yang berlaku. Nanti tahun depan akan turun jadi 20%. Gitu ya, atau ada fasilitas pengurang 50%. Nah, ini ketika kita mendapatkan bruto kurang dari 50 miliar di dalam Undang-Undang PPH pasal 31E gitu ya, dikatakan ada diskon gitu ya, ada fasilitas pengurang, diskon 50% dari 22% ini. Gitu ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, di samping menggunakan tarif proporsional ini, ternyata si badan ini boleh juga menggunakan PP 23 gitu ya, yang termasuk ke dalam UMKM tadi. Oke, itu untuk CV. Lalu ini terkait dengan perseroan terbatas. Oke, sama ya, perseroan terbatas merupakan badan sehingga dia wajib melakukan yang namanya pembukuan. Lalu untuk NPWP dan PKP-nya pun atas nama PT-nya. Nah, di sini perbedaannya dengan CV, Bapak Ibu. Kalau tadi pengenaan pajaknya sekali, gitu ya. Kalau di PT seakan-akan menjadi 2 kali. Karena ketika PT ini mendapatkan laba, ya Bapak Ibu, dan laba tersebut didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, maka akan ada lagi pengenaan pajak. Gitu ya, pengenaan pajak bagi orang pribadi tersebut. Nah, ini menjadi pertimbangan juga nih, kira-kira mau nggak? Gitu ya. Nah, tentunya itu kan harus dilakukan perhitungan, gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya terkait gaji. Nah, beda juga dengan CV. Kalau gaji yang dibayarkan kepada pemegang saham itu deductible expense, gitu ya. Jadi kalau misalkan pemegang sahamnya juga adalah direkturnya atau misalkan manajernya dan sebagainya, menerima gaji itu nggak masalah, sama pajak diakui. Gitu ya, beda dengan CV tadi. Kalau CV kan memberikan gaji ke sekutu nggak diakui. Itu yang membedakan. Lalu yang kelima, nah ini sama halnya seperti CV tadi, gitu ya, tarifnya mengikuti ya 22%, bisa juga mendapat diskon 50%, gitu ya, atau bisa juga menggunakan PP 23, itu 2018. Oke, kalau misalkan kita simpulkan sebentar sebelum masuk kepada perhitungan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau untuk orang pribadi, ini harus kita clearkan dulu gitu ya. Kita mau pencatatan atau pembukuan ya Bapak Ibu. Jadi kita mau pilih dulu mana nih, mau pencatatan atau pembukuan, karena ke bawahnya nanti akan sedikit berbeda. Kalau misalkan kita pilih pencatatan, nah ini akan ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu itu usaha atau pekerjaan bebas gitu ya. Nah, karena usaha maka bisa menggunakan yang namanya PP 23 tahun 2018 yang mana tarifnya 0,5% gitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu itu adalah pekerjaan bebas, apa itu pekerjaan bebas? Contohnya kayak misalkan konsultan gitu ya, pengacara, aktuaris gitu ya, pengacara, terus kalau di PP 23 ini contohnya artis, pelawak gitu ya, pengajar. Nah, pengajar juga masuk ke sini gitu ya, pekerjaan bebas. Nah, itu beda cara perhitungannya gitu ya. Dia menggunakan norma tersendiri dan ini tidak akan kita bahas gitu ya untuk pekerjaan bebas. Ini kita fokus kepada yang usaha gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pilih pembukuan gitu ya, baik itu usaha maupun pekerjaan bebas, maka menggunakan tarif pasal 17 tadi progresif gitu ya, 5%, 15, 25, 30. Gitu. Jadi pertama-tama yang harus dipastikan kalau kita pilihnya orang pribadi itu mau apa dulu, mau pencatatan atau pembukuan gitu ya. Karena nanti ke bawahnya pun akan sedikit berbeda. Kalau untuk badan, nah ini tadi gitu ya. Mau tidak mau pembukuan kalau badan mah gitu ya, pembukuan. Nah tapi di sini juga dibedakan Bapak Ibu, ada yang masuk ke dalam kategori usaha. Kalau dia kategorinya usaha maka PP 23 2018 kalau atau bisa juga menggunakan tarif proporsional pasal 17 gitu ya. Nah jika ternyata badan ini terkait dengan jasa gitu ya, CV konsultan gitu ya. Nah ini beda lagi karena tadi konsultan itu pekerjaan bebas
Gitu ya, maka ini otomatis menggunakan pasal 17, tidak bisa menggunakan PP 23 yang 0,5%. Gitu. Jadi kita fokus hanya di yang usahanya saja ya Bapak Ibu. Oke, lalu pertanyaan intinya gitu ya. Jadi kita mendingan membentuk usaha OP, CV atau PT gitu ya. Lebih baik yang mana? Nah, kita asumsikan pakai perhitungan ya Bapak Ibu ya. Kita simulasikan gitu. Kita simulasikan misalkan di sini kita mau memiliki usaha gitu ya, di mana usaha ini kita buat bentuknya adalah orang pribadi gitu Bapak Ibu ya. Orang pribadi misalkan kita punya laporan laba rugi seperti ini nih, peredaran brutonya 4,8 miliar gitu ya. Berarti ini kan UMKM ya Bapak Ibu, karena tadi peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Oke, di sini misalkan HPP-nya 3,3 miliar gitu ya, laba brutonya 1,5 miliar, biaya operasinya 850 juta, nah laba sebelum pajaknya 650 juta. Kita asumsikan bahwa biaya operasi di sini semuanya adalah deductible expense ya Bapak Ibu, jadi semuanya menurut sudut pandang pajak itu diperbolehkan gitu ya. Nah, bagaimana perhitungan perpajakannya jika kita membuka usaha dengan kondisi tadi orang pribadi dan laba sebelum pajaknya adalah 650 juta. Nah, karena ini orang pribadi maka kita harus perhatikan status Bapak Ibu ya. Di sini statusnya adalah TK0 ya. TK0 itu adalah berarti tidak kawin di mana tanggungannya 0. Tanggungan itu tidak hanya anak, bisa orang tua, bisa anak angkat gitu ya. Nah, banyak. Oke, nah ini statusnya tidak kawin. Maka kalau tidak kawin itu 54 juta ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat untuk perhitungannya. Nah, ini laba bersih sebelum pajaknya 650 juta tadi gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya PTKP tadi Bapak Ibu. Orang pribadi itu kelebihannya memiliki PTKP. Karena tadi statusnya PTKP adalah, oke sebentar Bapak Ibu, ininya pointernya. Tadi itu TK1, TK0 ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan teknis. Oke. Ya, kursor saya jadi tidak terbaca. Baik, dilanjut saja. Nah, ini PTKP-nya kan tadi TK0 ya Bapak Ibu, maka PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah gitu. Nah, maka penghasilan kena pajaknya gitu yang akan kita kenakan tarif itu sebesar 596 juta rupiah. Gitu. Karena ini sudah melebihi 500 juta, maka dikenakan 4 lapis nih Bapak Ibu gitu ya. Nah, di sini berarti PPh terutang yang harus dibayar gitu ya, 5% tadi, 15%, 25% dan 30%. Maka total yang harus dibayar gitu ya, atau beban pajak yang ditanggung adalah sebesar 123.800.000 rupiah. Nah, kalau misalkan kita persentasikan PPh terutang ini terhadap laba bersih sebelum pajak, maka kita membayar sekitar 19% gitu ya dari laba bersih sebelum pajaknya. Gitu. Jadi kalau kita asumsikan, ternyata kalau kita pilih bentukannya orang pribadi, kita harus bayar 19% nih dari laba bersih sebelum pajaknya. Nah, bagaimana dengan CV? Gitu ya. Nah, kita pakai asumsi data yang sama ya Bapak Ibu, jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di sini kalau tadi CV itu ada gaji, gitu ya. Gajinya ini tidak boleh menjadi biaya kan Bapak Ibu. Maka gajinya ini harus kita perhitungkan. Nah, ini yang menjadi perbedaan hanya di gaji saja. Untuk angka yang lainnya sama gitu ya, kayak peredaran bruto, HPP, laba bruto itu sama. Tetapi karena menurut pajak tadi gaji bagi sekutu itu tidak boleh gitu ya menjadi beban, maka ini akan masuk ke dalam perhitungan pajak
gitu ya, sehingga dapat kita lihat di sini gitu ya, PKP-nya naik Bapak Ibu, gitu ya, PKP-nya naik jadi 770 juta rupiah. Karena tadi laba sebelum pajaknya 650 ditambah ada gaji nih bagi sekutu. Gaji bagi sekutunya kita anggap 120 juta. Gitu ya. Maka di sini laba sebelum pajaknya 770 juta. Oke, nah di sini PPh terutangnya menurut peraturan perpajakan bahwa karena penghasilan brutonya kurang dari 50 miliar gitu ya, maka dia mendapatkan fasilitas pasal 31E di mana ada potongan tarif 50%. Gitu. Maka kita ngitungnya bukan 22% kali 770 juta, tetapi dikalikan juga dengan 50% karena kita dapat diskon. Nah, ini enaknya UMKM ini ada diskon. Gitu ya, diskon sebesar 50%. Maka pajak yang dibayarkan itu adalah sebesar 84.700.000. Namun hati-hati Bapak Ibu. Ini ada sedikit yang menjadi perhatian kita adalah bahwa pemerintah mengusulkan untuk menghapus pasal 31E ini. Gitu, karena sekarang kan sudah mulai ada revisi undang-undang KUP juga, gitu ya. Jadi meskipun ini adalah masuk ke dalam ranah PPh, namun nanti menurut berita, gitu ya, akan dimasukkan ke dalam KUP bahwa pasal 31E dalam undang-undang PPh sebelumnya ini akan dihapus. Nah, ini dampaknya apa kalau misalkan pasal 31E ini dihapus? Maka kita tidak lagi mendapatkan diskon sebesar 50%. Gitu ya. Nah, ini untuk saat ini saya masih menggunakan pasal 31E gitu ya, karena masih berlaku. Karena kita tidak tahu apakah memang penghapusan ini akan dilakukan gitu ya, disetujui atau tidak gitu. Jadi kita masih menunggu. Tapi ini menjadi perhatian kita gitu ya. Gimana nih pasal 31 ini akan dihapus gitu ya. Di mana pasal 31 ini hanya untuk badan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena melakukan pembukuan. Oke, nah untuk pembagian laba kepada pemilik, gitu ya, berarti kan di sini saya menggunakan laba sebelum pajak ya 650 juta, gitu. Karena sebenarnya laba yang tersedia ini kan, gitu ya 650 juta, gitu. Karena tadi gajinya tidak diakui, maka itu masuk ke dalam perhitungan pajak, gitu ya. Tapi untuk uang aslinya yang sisanya tinggal 650 juta dikurangi dengan pajak yang kita bayar 84 juta, maka sisa laba yang bisa kita distribusikan kepada sekutu itu sekitar 565.300.000. Nah, ini tidak dikenakan tarif dividen. Gitu ya untuk CV di sini. Jadi murni yang dikenakan hanya laba dari CV-nya saja. Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan persentase dari PPh terutang terhadap laba bersih sebelum pajak itu sekitar 13%. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih, oh orang pribadi tadi 19%. Sekarang kalau kita bikin CV 13,03%. Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga nih, kira-kira gimana? Selisih 6% lumayan nggak? Gitu ya. Oke. Lalu kalau kita lihat di PT bagaimana? Kita perbandingan di PT. Oke, ini ya. Kalau misalkan kita pakai PT, nah maka untuk biaya operasi ini kita akui tadi semuanya menurut sudut pandang perpajakan diakui ya Bapak Ibu, seperti halnya tadi di orang pribadi. Gitu. Jadi semuanya diakui, maka yang menjadi perhitungan perpajakannya pun adalah sebesar 650 juta rupiah. Oke, kalau kita lihat di PT, nah ini sama seperti CV bahwa dia mendapatkan fasilitas tarif 50%, gitu ya, pasal 31E. Nah, di sini bedanya tadi karena tidak ada tidak ada penambahan dari gaji yang tidak diakui, maka beban pajaknya lebih kecil kan ya Bapak Ibu dibandingkan dengan yang CV. Tadi kan kalau CV 84 juta sekian. Kalau di PT sekitar 71.500.000. Nah, yang membedakan lagi adalah di sini ketika pembagian laba kepada pemilik, gitu ya. Kita asumsikan penerima
dividen ini adalah orang pribadi. Karena kalau misalkan kita bedakan gitu ya, itu beda tarif ya Bapak Ibu. Kalau orang pribadi itu kan ketika dapat dividen dipotongnya 10%, kalau badan itu 15%. Nah, kita asumsikanlah ini penerimanya orang pribadi semua, maka dividennya itu sebesar 10% final gitu ya Bapak Ibu. 57.850. Nah, maka jadi kalau kita lihat ternyata total terutang yang dibayarkan gitu ya hingga sampai si uang ini nyampe ke pemilik itu sekitar 19,9% Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini cukup lumayan tinggi ternyata. Nah, tapi ada kabar gembira gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sedikit kabar bahwa ternyata menurut Undang-Undang Nomor 11 2020 gitu ya tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, di mana ketika kita mendapatkan dividen gitu ya baik di dalam maupun di luar negeri itu tidak dikenakan pajak sekarang Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi free, bebas gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dapat dividen itu tidak dipotong. Dengan catatan tapi ya Bapak Ibu tidak langsung ujuk-ujuk bebas ternyata. Kita harus menginvestasikan kembali dividen yang kita terima. Itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti mungkin dicek di PMK nomor 18 2021 gitu ya, jenis-jenis instrumen investasi apa saja yang bisa Bapak Ibu jadi tempat investasi gitu. Dan jangka waktunya itu minimal 3 tahun Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini menjadi pertimbangan kita juga berarti bagaimana nih apakah kita mau gitu ya membentuk usaha PT gitu ya, nggak apa-apa deh gitu ya kita investasikan dulu 3 tahun. Nah, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu semua gitu ya, apakah ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu atau tidak, atau misalkan enggak, saya butuh dividen ini ya memang untuk saya operasional gitu ya, bukan untuk diinvestasikan kembali, maka ya Bapak Ibu harus membayar dividennya. Berarti tadi ada kemungkinan seakan-akan dipajakin berganda. Gitu ya, seakan-akan pajaknya jadi berganda. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau menginvestasikan kembali dividen yang Bapak Ibu terima. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan tadi PP 23 2018 gitu ya. Nah, ini mah terkait bebas ya, mau Bapak Ibu orang pribadi mau itu badan gitu ya. Ketika Bapak Ibu ini tergolong UMKM di mana peredaran brutonya kurang dari sama dengan 4,8 miliar, ternyata Bapak Ibu boleh gitu ya memanfaatkan PP ini. Gitu ya. Memang apa manfaatnya kita menggunakan PP ini? Ketika kita menggunakan PP ini, ternyata Bapak Ibu kita pertama tidak perlu, kalau orang pribadi ya, kalau orang pribadi itu tidak perlu repot-repot mencari gitu ya mana beban yang diakui pajak, mana yang tidak gitu ya. Nggak usah, karena kita hanya melihat dari peredaran bruto saja, bukan dari netnya gitu ya, dari brutonya. Gitu. Jadi kita tidak perlu susah-susah di situ, enaknya gitu ya. Nah, untuk tarifnya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi lebih mudah sebenarnya ketika kita menggunakan PP 23 tahun 2018 gitu ya bagi UMKM, karena mungkin banyak sekali yang di bisnis UMKM ini kan tidak punya waktu untuk mengurusi misalkan perpajakan gitu ya. Di bisnis saja mungkin sudah pusing sekarang gitu ya, bagaimana caranya bertahan gitu dan sebagainya. Nah, dengan PP ini dimudahkan Bapak Ibu gitu. Jadi kita hanya perlu menghitung berapa peredaran bruto yang kita punya dalam 1 tahun gitu ya. Misalkan tadi kita samakan 4,8 miliar. Langsung saja dikali 0,5%, maka pajak yang kita bayar 24 juta rupiah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini ada yang harus kita perhatikan juga ternyata. Apa yang harus kita perhatikan? Nah, ketika kita memutuskan untuk memilih bentuk usaha orang pribadi, maka kesempatan kita untuk menggunakan PP ini hanya 7 tahun, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi misalkan sekarang nih, Bapak Ibu bentuk usaha. Saya mau usaha orang pribadi, gitu ya. Terus saya pengen menggunakan PP 23 tahun 2018, silahkan. Gitu ya. Nah, tapi waktunya 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun Bapak Ibu menggunakan PP ini, mau tidak mau harus menggunakan tarif progresif. Gitu ya.
Kalau misalkan Bapak, saya mau pengen bikinnya CV. Nah, kalau CV hanya dikasih waktu 4 tahun Bapak Ibu untuk menggunakan PP ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pilihnya PT, maka dikasih waktu sebanyak 3 tahun. Itu ini yang membedakan. Nah, ini jadi perhatian kita juga nih. Oh, kalau OP panjang juga nih. Kita bisa menghemat pajaknya, gitu ya. Bisa sampai 7 tahun. CV hanya 4 tahun, PT hanya 3 tahun, gitu. Namun yang harus diperhatikan kembali adalah ketika kita mengalami rugi, Bapak Ibu. Ketika kita rugi, ya mau tidak mau tetap bayar pajak. Kenapa? Karena tadi dikenakan dari bruto, bukan dari neto. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita memilih PP 23 tahun 2018 ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, nah kesimpulannya berarti bagaimana? Nah, kita bandingkan saja gitu ya antara orang pribadi gitu ya, CV, PT dan juga PP 23 ini gitu ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan gitu ya. Jika kita memilih badan usaha orang pribadi itu kita harus mengeluarkan beban pajak sekitar 19% gitu ya dari laba sebelum pajaknya. Gitu. Nah, kalau kita pilih CV itu sekitar 13%. Kalau kita pilih PT itu hampir 20%, 19,9%. Nah, kalau kita pakai PP, jauh sekali Bapak Ibu. Gitu ya. Kita hanya bayar 3,7%. Gitu ya. Nah, ini menjadi pertimbangan kita gitu ya ketika mau membentuk suatu usaha, enaknya mau yang mana? Gitu ya, terlepas dari yang tadi ya Bapak Ibu, kita hanya menilai dari sudut pandang perpajakan saja gitu ya. Nah, mungkin ada pertimbangan lain kan tadi kayak kepercayaan mitra usaha gitu ya dan sebagainya. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang pajak gitu ya, enaknya orang pribadi terus menggunakan PP 23 gitu ya, karena tadi waktunya panjang. Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan asumsi kita punya mau bikin usaha, ternyata kita cek, kita proyeksikan gitu ya, bahwa ternyata kita baru mendapatkan labanya, gitu ya. Misalkan sekian tahun, nah ada pertimbangan lagi, jangan pakai PP karena ketika kita rugi tetap bayar pajak. Sementara kalau misalkan tadi kita proyeksikan, misalkan 3 tahun merugi dulu nih, kita baru dapat untungnya di tahun keempat misalkan. Ya enakan pilih yang CV gitu ya. Karena ketika kita terjadi yang namanya kerugian, kita punya yang namanya kompensasi rugi fiskal tadi. Kerugian yang kita dapatkan di 3 tahun pertama itu bisa dikompensasikan gitu ya ke tahun-tahun berikutnya hingga 5 tahun. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini pertama tergantung dari proyeksi usaha kita gitu ya. Kita akan mendapatkan seberapa banyak. Maka kita bisa simulasikan kalau menurut proyeksi peredaran usaha saya sekian, dikira-kira labanya sekian. Nah, kita bikin simulasi saja gitu ya. Sampai beberapa tahun sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ya sudah, untuk menghemat pajak lumayan, enaknya pilih yang mana. Gitu. Dan ini merupakan ranah tax saving ya Bapak Ibu, tidak akan dikoreksi oleh otoritas pajak karena peraturannya jelas. Silahkan gitu, mau pilih yang mana, kalau pilih ini tarifnya ini, kalau pilih bentuknya ini tarifnya ini dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin nanti kita diskusikan kembali ya. Teh Arum, mangga, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ardan. Luar biasa sekali materinya. Saya berasa kuliah 4 SKS nih Pak, perpajakan. Siap. Komplit ya, dimulai dari teori, kemudian perhitungannya tadi juga sudah dijabarkan oleh Pak Ardan. Oke, dari Bapak Ibu semua peserta seminar online, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Kami persilahkan. Oke, sambil menunggu nih Pak. Siap. Ada yang bertanya sebentar.
Iya. Oke, sudah ditampilkan dari Ibu Ajeng terkait Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 82 PMK 03 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 9 PMK 03 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Bagaimana perlakuan pelaporan pajak untuk UMKM yang terkena dampak pandemi? Apakah harus tetap melaporkan PPh final atau ada pembebasan PPh? Baik, terima kasih Bu Ajeng. Wah, lengkap sekali nih dengan peraturannya ya pertanyaannya. Baik, terkait dengan insentif pajak ini memang pemerintah sudah memberikan keterangan bahwa insentif ini diperpanjang hingga Desember 2020 ya, Bu Ajeng ya. Nah, jadi ketika kita UMKM misalkan gitu ya, punya peredaran bruto itu kita cukup melaporkan saja Bu Ajeng. Jadi kita cukup lapor tetap harus gitu ya, tapi bayar tidak karena masih ditanggung oleh pemerintah gitu. Jadi untuk sampai saat ini alhamdulillah insentif masih terus berjalan, jadi UMKM masih cukup lega lah gitu ya di bidang perpajakan itu masih dibebaskan. Nah, mungkin insentif yang lain mungkin ya yang harus diperhatikan gitu. Kalau dari sisi perpajakan cukup lapor aja Bu Ajeng gitu. Jadi hanya lapor selesai itu dianggap sudah bayar. Begitu Bu Arun. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi untuk next-nya? Kalau saya lihat di chat ya, ada Pak Dwi Urip ya. Oh iya, kita ke Bu Putri dulu ya, Pak. Putri mangga. Oke, di sini ada pertanyaannya dari Bu Putri. Adakah keringanan sanksi yang diberikan kepada usaha UMKM? Oke, sorry, slide-nya. Oke, kita bahas dari pertanyaan Pak Dwi Urip dulu ya Pak, yang di kolom chat. Izin bertanya Pak Ardan, jika kita memilih PP 23 tahun 2018, apakah sama dengan metode norma perhitungan? Lalu, apakah dengan PP 23 tersebut, jika usaha mengalami kerugian fasilitas kompensasi, kerugiannya tetap ada? Baik, terima kasih Pak Dwi Urip atas pertanyaannya. Pertama, jika memilih PP 23 sama dengan norma, itu berbeda Pak Dwi. Untuk PP 23 ini kita melihatnya dari bruto ya Bapak Ibu. Jadi tadi ketika kita mendapatkan bruto 4,8 miliar misalkan, itu langsung saja kita kalikan 0,5%. Itu adalah beban pajak yang harus kita bayar. Sementara kalau misalkan kita memilih norma, nah itu kita harus tahu dulu normanya Bapak Ibu. Makanya tidak saya bahas di sini, takutnya kepanjangan gitu Bapak Ibu ya. Jadi norma ini kita harus lihat dulu di PMK-nya gitu. Contoh misalkan Pak Dwi Urip ini adalah seorang dokter gitu ya. Seorang dokter. Nah, ini harus dilihat Pak Dwi Urip ini dokternya di mana gitu ya. Apakah di Bandung, apakah di Kalimantan gitu ya, apakah di mana gitu. Karena ini akan menentukan persentase normanya, Bapak. Jadi kalau misalkan bisa saja persentase norma dokter di Bandung itu misalkan 40%, sementara di Kalimantan misalkan 45%. Nah, itu mungkin saja terjadi. Gitu. Nah, dampaknya apa? Nanti kita lihat penghasilan bruto Bapak sebagai dokter atau usaha lain lah gitu ya. Itu dikalikan dengan normanya. Gitu. Jadi norma ini dikalikan dengan peredaran bruto nanti akan didapat net. Nah, si netnya ini akan dikenakan tarif progresif. Gitu. Karena orang pribadi ya norma ini. Gitu. Pencatatan. Gitu. Karena kan kalau badan itu pembukuan, kita tidak menggunakan norma. Jadi untuk orang pribadi yang memilih norma itu kita harus cek dulu norma kita berapa. Nanti dikalikan dengan brutonya, baru dikalikan dengan tarif progresif 5-30%. Nah, terkait dengan PP 23 mengalami kerugian, maka kerugiannya tidak bisa dikompensasikan.
Pak Dwi, gitu ya. Jadi kompensasi kerugian ini memang hanya diberikan bagi mereka yang melakukan pembukuan, gitu ya, pembukuan dan di mana perhitungan pajaknya itu melihat dari netnya, gitu ya. Jadi kalau tadi kan, tapi kan tadi katanya badan itu boleh menggunakan PP, iya boleh. Tetapi ketika dia memilih PP 23 ini dan mengalami kerugian, maka mohon maaf kerugiannya tidak bisa dikompensasi. Nanti ketika dia sudah berubah menggunakan misalkan tarif progresif pasal 17, gitu ya, pembukuan lagi gitu kan ya, nanti ada kerugian secara fiskal maka boleh. Tapi ketika menggunakan PP ini, mohon maaf tidak bisa dikompensasi gitu kerugiannya. Semoga menjawab Pak Dwi. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Ardan. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Dwi. Oke, di pertanyaan yang tadi Pak, yang dari Bu Putri, adakah keringanan sanksi yang diberikan kepada usaha UMKM, terutama usaha yang dilakukan secara online atas rendahnya pengetahuan tentang pajak UMKM ataupun yang tidak bisa membuat laporan keuangan? Baik, Bu Putri, ya, karena rendahnya pengetahuan ya. Oke, pajak itu pertama memang ketika kita punya salah ya pasti akan dikoreksi ya sama Fiskus mau apapun itu alasannya gitu. Jadi kayak misalkan aduh Pak punten salah tulis, salah hitung gitu ya. Atau mungkin saya kurang paham itu tetap proses sanksi itu tetap berjalan gitu ya, tidak ada dibeda-bedakan gitu ya. Namun nanti kita bisa menggunakan yang namanya keberatan atau banding dan sebagainya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan. Tapi ini kita harus yakin dulu gitu ya. Kita yakin menang nggak? Alasan kita bisa diakui nggak? Gitu ya. Karena pernah saya membantu salah satu wajib pajak yang memang sama kasusnya tidak paham gitu ya. Bagaimana nih nggak paham terus tiba-tiba dapat sanksi surat cinta dari Fiskus gitu. Nah gimana nih tanggapannya? Nah kita lihat dulu nih kondisinya benar nggak paham, benar nggak misalkan tidak ada laporan keuangan dan sebagainya. Gitu. Kalau misalkan memang ya kita ajukan permohonan gitu ya, permohonan untuk keringanan. Nah ini lagi-lagi kembali kepada Fiskusnya gitu ya, karena kalau keberatan itu kan masih di bawah DJP ya. Nanti DJP ini akan memutuskan gitu ya, akan diberikan keringanan atau tidak. Itu kalau misalkan ya bisa saja diberikan keringanan gitu ya, bisa dihapuskan, bisa dikurang sebagian kekurangan pajaknya gitu ya. Kalau misalkan ditolak ya wayah nah gitu itu mah harus membayar gitu ya, karena sekali lagi sekarang mungkin untuk perpajakan ini sudah lebih mudah diakses ya Bapak Ibu gitu. Jadi sekarang DJP ini cukup lumayan masif gitu ya untuk sosialisasi pajak gitu ya, sampai ke pendidikan pun wacananya bahwa akan dimasukkan beberapa materi perpajakan gitu ya. Walaupun kita tidak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalkan gitu. Mungkin itu saja, semoga menjawab itu, karena tadi sekali lagi Fiskus tidak melihat alasan salah tulis, salah hitung atau tadi ya, aduh kurang paham gitu. Ketika ketahuan ya wayahna ada itu ya sanksi gitu Bapak Ibu. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya Bu Putri. Untuk Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, masih dipersilakan baik ditulis di kolom chat ataupun mau ditanyakan secara langsung, kami persilakan. Saya mau tanya nih Pak, tadi saya sempat penasaran dengan PP 23 tahun 2018 ya. Ya. Di slide terakhir dibandingkan antara ketika bentuk usahanya adalah OP, CV, PT, dan PP 23 tahun 2018. Dan kita lihat ternyata persentase PPh terutang yang paling kecil itu ada di PP 23 tahun 2018. Oke, yang mau saya tanyakan, apakah ada alasan khusus Pak kenapa pemerintah membuat PP ini? Padahal kan sebelumnya kan sudah
atur ya mengenai perpajakan di setiap bentuk usaha. Baik, terima kasih Bu Arum. Oke, kenapa muncul PP 23 ini gitu ya? Sebenarnya PP ini muncul di tahun 2013 ya Bapak Ibu. Dulu itu PP 46 gitu 2013, di mana memang kenapa PP ini muncul itu mengakomodir untuk penghasilan yang peredaran bruto tertentu, di mana memang waktu itu diatur batasannya adalah 4,8 miliar. Karena kita melihat tadi kondisi bahwa di Indonesia itu pengusaha-pengusaha kecil itu banyak gitu ya Bu Arum ya, pabalatak di mana-mana gitu. Tapi ini tidak tersentuh oleh perpajakan gitu. Sementara potensi dari UMKM ini memang sangat besar gitu ya bagi perekonomian dan juga bagi penerimaan negara. Maka pemerintah pun mulai menyasar UMKM ini gitu ya. Kalau zaman 2013 dulu itu jasa pekerjaan bebas pun masuk gitu ya ke dalam PP tersebut. Namun setelah ke sini diatur bahwa ternyata lebih baik hanya yang menggunakan usaha saja gitu ya, untuk pekerjaan bebas dikecualikan gitu. Nah, kenapa PP 23 ini muncul juga, yaitu untuk mempermudah wajib pajak Bu Arum gitu ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pengusaha-pengusaha ini mungkin background-nya tidak semuanya dari akuntansi gitu ya, nggak paham pajak gitu. Mungkin ada yang dia adalah chef gitu ya, taunya masak gitu ya, nggak tahu cara ngitung pajak, tapi dia punya usaha gitu ya, catering misalkan, usaha apapun. Nah itu kan bingung kalau misalkan kita harus menyuruh dia mana bikin laporan keuangannya gitu ya, bikin laba rugi, neraca, pusing gitu ya, udah mikirin usaha juga lumayan pusing. Ini ditambah peraturan yang lumayan berat. Nah, maka pemerintah membuat aturan yang memang mudah gitu ya, memudahkan wajib pajak, jadi hanya menghitung seberapa besar penghasilan bruto yang dimilikinya, lalu dikalikan dengan tarif 0,5%. Namun tadi ada konsekuensi gitu ya, ketika kita mengambil tarif ini ya mau tidak mau ketika kita mengalami rugi, tetap membayar pajak gitu, karena melihatnya dari bruto. Di balik kemudahan ya ada konsekuensinya gitu Bu Arum. Kalau mau tadi mengejar kompensasi ya wayahna harus belajar tadi bagaimana pembukuan gitu. Mungkin itu Bu Arum ya. Oke, baik Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain apakah ada pertanyaan? Jago-jago Bu Arum pengusahanya ini mah. Iya, sepertinya Pak. Amin. Ya, ada yang mau bertanya langsung, Bapak Ibu? Atau mau ditulis di kolom chat? Oke, jika tidak ada pertanyaan kembali, di kolom chat sudah ada link untuk feedback dan juga untuk presensi untuk pembuatan e-certificate. Nanti bisa di copy dan juga bisa diisi. Oke, baik. Mungkin terakhir dari Pak Ardan, mungkin ada closing statement-nya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Arum. Ya mungkin Bapak Ibu ketika kita tadi memutuskan untuk memilih bentuk usaha, banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu ya, dari sisi perpajakan ataupun non perpajakan dan yang lainnya. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini hanya dari sudut pandang
perpajakannya saja gitu ya. Jadi mungkin jangan sampai karena kita terlalu fokus di perpajakan membatasi gerak bisnis dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini mungkin hanya faktor sedikit yang menentukan apakah Bapak Ibu mau memilih bentuk usaha yang mana. Dilihat dari sektor pajaknya saja gitu. Mungkin itu Bu Arum, kembalikan lagi kepada preferensi dari Bapak Ibu semua gitu ya, kecenderungannya lebih ke yang mana gitu, karena tiap orang pasti punya faktor tersendiri lah untuk menentukan bentuk usaha ini. Itu mohon maaf apabila penyampaiannya ada kekurangan ya Bapak Ibu. Semoga pengetahuan sedikit yang saya ketahui ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja Bu Arum. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Ardan atas closing statement-nya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara, Bapak Ibu. Jika sebenarnya nanti ada pertanyaan kembali mengenai perpajakan, setahu saya Bapak Ardan ini buat channel YouTube ya, yang membahas mengenai pengetahuan dasar di perpajakan. Nanti bisa dilihat, dan saya lihat itu juga cukup menarik bagi yang masih mempelajari pajak di dasar gitu. Oke, untuk seminar online berikutnya ini nanti akan diinfokan di Instagram Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi bagi Bapak Ibu dan juga mahasiswa peserta seminar online yang lain masih bisa mengikuti seminar online dari FEB ini. Oke, akhir kata saya Wadana Ruminawati mewakili panitia menutup acara seminar online siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di seminar online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum, Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun. Sami.
Nuhun Bapak Ibu panitia peserta seminar, mohon izin di end meeting. Hatur nuhun, Bu Ajeng, Bu Dian, Pak Hari. Nuhun, Bu Ajeng, Bu Putri. Sami-sami, Budian, Pak Haris. Kapan lagi nih kita ketemu ya? Ketemu kapan lagi? 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi. Oke. Iya, 2 minggu lagi. Lihat dulu siapa pematerinya. Kenapa, Budian? Pematerinya dengan Bu. Ada Bu Arum sama Budian juga. Oh, Bu Arum sama Bu Dian. Next-nya Bu Putri. Ya Bu, saya kelewat ini submit abdi Mas. Tidak. Nggak bisa ya, Bu. Pak Haris bisa